Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Lilis. Kita akan melanjutkan bab 3 teks editorial. Kita akan membahas dari segi kebahasaannya. Silakan siapkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 3, buka halaman 70 sampai dengan 83. Kita mulai dengan memahami kaidah teks editorial. Di awal, pada saat kita membahas tentang pengertian teks editorial itu adalah tulisan dari sebuah lembaga atau surat kabar. Maka untuk memahami kaidahnya, kita akan menelusuri 8 hal ini. Yang pertama, sikap sebuah lembaga. Jadi surat kabar itu punya sisi tersendiri, sikap tersendiri. Misalnya, kalau kita membaca surat kabar Jawa Pos, maka yang dibahas di dalamnya adalah pemberitaan Jawa Timur dan seterusnya. Yang kedua, mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Di dalam pembahasan di surat kabar selalu mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, topik, arah, dan permasalahannya merupakan hasil musyawarah para redaktur yang ada di dalam surat kabar itu. Yang keempat, pasti isinya adalah fakta dan opini, seperti yang ada di bukumu yang sudah kalian cari, ada fakta, ada opini. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Ya, ini nanti kita bahas. Yang keenam, ada latar belakang di sana. Maka latar belakang permasalahan harus singkat, serius, solid, dan valid. Yang ketujuh, menguasai masalah tertentu. Yang kedelapan, tentu berpijak pada kebenaran. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam setiap pembahasan di surat kabar editorial yang tertulis itu memiliki 5 hal ini. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan. Biasanya kata keterangan mengacu pada keseringan, seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan seterusnya. Yang kedua adalah konjungsi. Ya, ada konjungsi yang menguatkan, ada kata bahkan, ada yang mempertentangkan selain itu, dan seterusnya. Yang ketiga, verbal material, yaitu kata kerja yang berupa perbuatan fisik. Contohnya membangun, menggerakkan, dan seterusnya. Yang keempat, verbal rasional, kaitannya dengan pengertian. Jadi pasti ada di dalam teks itu menjelaskan pengertian. Pengertian B adalah C, dan seterusnya. Kemudian memiliki, ya, ada kaitannya dengan hak milik. Pengertian B memiliki C, dan seterusnya. Nanti ada contoh. Yang kelima, verbal mental, partisipan pengindra. Ya, ada persepsi, melihat, ada afeksi, itu merasa, khawatir, kognisi ada kaitannya dengan ingatan, pengerti, memahami, dan seterusnya. Ini untuk mencari contoh analisis kaidah teksnya, silakan kalian lihat contoh itu di buku paket halaman 71 sampai dengan 72. Di sana ada. Yang saya contohkan adalah analisis kebahasaannya. Kita ambil dari halaman 75-76, judulnya memanfaatkan peluang emas. Kita akan mencari adverbianya. Maka akan saya ambil contohnya berulang kali. Ya, ada kalimat yang menggunakan kata berulang kali, hal yang berulang kali dibahas dalam dan seterusnya. Maka berulang kali kita garis bawah sebagai contoh. Konjungsi berikutnya adalah konjungsi yang menyatakan persyaratan. Ada kata jika. Jika pemerintahan baru hasil pemilu dan seterusnya. Verbal material saya ambil contoh melakukan penelitian. Verbal rasional untuk hubungan intensitas, potensi yang dimaksud adalah, kemudian untuk milik, Indonesia juga memiliki bonus demografi, dan seterusnya. Verbal mentalnya untuk pengindra, persepsinya ada kata menurun, meningkatkan, afeksinya ada miskin, berkurang, layak, kemudian kognisinya mempertegas, memperluas.
Itu contoh yang kita ambil dari teks judulnya Memanfaatkan Peluang Emas. Untuk teks yang lain tentu berbeda contohnya. Baik, tadi ada satu di pembahasan tentang kalimat efektif. Ini saya jelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Tanda bacanya harus benar, pilihan katanya juga harus benar, tidak rancu, tidak berbelit-belit. Contohnya, yang pertama, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat ini rancu, karena ada kata paling, ada tercantik, maka kita gunakan satu saja. Diana anak tercantik di keluarganya. Yang kedua, semut adalah merupakan serangga berkaki 6, tidak efektif. Efektifnya adalah menghilangkan kata merupakan. Yang ketiga, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa, juga tidak efektif. Ada double penggunaan jamak semua dan siswa-siswa. Gunakan salah satu, semua siswa atau siswa-siswa. Yang keempat, contoh ini tidak ada subjeknya. Dengan penelitian ini akan memberikan tidak ada subjeknya, maka kita harus mencari subjeknya, yaitu penelitian ini, itu subjeknya, bukan dimulai dengan. Yang kelima, yang menjadi sebab banjir adalah salah. Ini tidak efektif karena tidak jelas subjeknya, maka kita ambil subjeknya adalah penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Nanti akan saya berikan tugas untuk mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif seperti contoh ini. Jika ada kekurang pahaman tentang materi ini, silakan tanya di grup WA atau langsung japri Bu Lilis. Baik, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.